Nggak terasa nih Opsiana Podcast sudah mau 4 tahun aja. Kira-kira apa rahasianya agar Opsiana Podcast itu bisa terus konsisten sampai sekarang? Jawabannya ya karena gue pakai Anchor, aplikasi yang memudahkan gue buat nge-podcast, sehingga gue bisa nge-podcast kapan aja dan di mana aja. Tinggal rekam, edit, dan upload semuanya itu udah di satu aplikasi. Oleh karena itu kalian cobain juga pakai Anchor untuk bikin podcast original milik kalian. Pandemi belakangan mulai menurun dan banyak perkantoran yang sudah memperlakukan WFO kembali. Ada yang memberlakukan WFO itu 100%, ada yang memberlakukan WFO itu 50%, dan masih ada juga yang memberlakukan WFH atau WFA lah. Dan setelah gue mengikuti beberapa artikel yang ada di internet itu, bisa dibilang justru setelah pandemi yang menjadi masalah sekarang adalah sebuah perusahaan itu ingin menerapkan sistem kerja seperti apa, karena di dalam pandemi itu kita ternyata diperkenalkan dengan konsep baru yaitu WFH, dan juga ketika udah mulai menurun kita dikenakan dengan yang namanya hybrid working. Di Indonesia sih case ini nggak begitu terdengar ya, tapi di luar sana, di Amerika sana, case ini bisa dibilang lumayan berat juga, karena banyak perusahaan yang mereka itu memutuskan untuk bukan memaksa sih, tapi memberikan mandat ya kepada karyawannya itu untuk kembali bekerja ke kantornya, dan perlahan-lahan sih, nggak langsung 100%, tapi arahnya ke sana. Tapi baru sistemnya itu hybrid aja, yang kerjanya mungkin 3 hari ke kantor lalu 2 hari work from anywhere, udah mulai banyak penolakan dari karyawannya. Salah satu alasan kenapa perusahaan itu membuat karyawan itu kembali bekerja ke kantor adalah karena masalah performance ya, dimana jelas karena pandemi itu produktivitas dari perusahaan mereka tentunya menjadi jauh lebih turun, dan ketika pandemi itu udah mulai membaik, mereka ingin mengembalikan performa tersebut. Tapi sayangnya ternyata banyak karyawan yang sudah bisa dibilang nyaman dengan konsep work from home itu merasa bahwa kalau kembali ke kantor bisa dibilang malah mengurangi fleksibilitas mereka dalam bekerja. Dan berdasarkan hasil riset dari beberapa orang terkait ini, bisa kelihatan ternyata benar sih kalau bicara soal work from home untuk short term itu membuat kita jauh lebih produktif. Kenapa? Karena kita itu nggak perlu yang namanya menggunakan transportasi pergi ke kantor. Nah, waktu yang digunakan untuk transportasi ini dan biayanya bisa kita alihkan untuk ke pekerjaan kita secara langsung, sehingga untuk short term ini baik. Tapi temuan lain adalah bahwa dalam jangka panjang work from home ini atau remote working ini ternyata berdampak kepada kemampuan untuk berinovasi dari karyawan itu sendiri, karena penyebabnya itu adalah kurang diskusi secara langsung. Orang itu kalau dalam WFH itu kebanyakan Zoom meeting dipaksa untuk meeting terus, sehingga mereka itu jauh lebih cepat jenuh, sehingga untuk muncul ide-ide yang baru itu menjadi terhambat. Alasan lain yang disertakan oleh perusahaan kenapa mereka itu membuat karyawannya kembali bekerja ke kantor, karena fasilitas yang dimiliki oleh karyawan itu ibarat setupnya tidak dimiliki oleh karyawan tersebut di rumahnya, sehingga bisa dibilang membuat kinerjanya itu kurang produktif. Kalau di Indonesia sih ini mungkin bisa dijelaskan mungkin lebih kayak koneksi internet di rumah kan kadang jauh lebih lambat daripada koneksi kantor ya. Terus kalau kita mau akses dokumen kantor yang bisa dibilang strict gitu atau konfidensial kan kita nggak boleh akses dari rumah, biasanya harus ke kantor dulu atau nggak pakai koneksi kantor menggunakan VPN atau bla 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 bla. Simpelnya sih seperti itu. Nah, tapi kalau di luar itu setup yang dimaksud ini adalah bagaimana mereka bisa berdiskusi, kemudian sistem secara mentorshipnya lebih ke arah sana, karena kalau kita bicara soal infrastruktur kan di sana udah maju ya, yang rumah maupun yang bisnis. Tapi ya memang kebanyakan komplain ini datang dari orang-orang pekerja kantoran yang
usianya itu masih di awal 20 tahunan, ya di 30 tahunan awal lah. Karena memang mereka itu lebih adaptable dengan teknologi yang ada, dan mereka merasa hal ini membuat gue lebih nyaman, lebih fleksibel, serta memberikan waktu lebih buat keluarga mereka juga. Bahkan kalau yang belum berkeluarga, mereka bisa mengeksplor lebih jauh diri mereka. Masalah ini masih menjadi diskusi yang panjang di luar ya, karena ternyata karyawan-karyawan di sana pun udah berani speak up gitu kepada atasan mereka. Dan dari perusahaan pun akhirnya memutuskan ya udah kita coba hybrid dulu, kita pelan-pelanin aja. Nanti kedepannya itu tinggal melakukan penyesuaian. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka itu mau melakukan itu atau tidak dari segi karyawannya. Soalnya ada juga perusahaan-perusahaan yang lain akhirnya memutuskan kita full aja WFH. Toh dari WFH juga masih produktif kok. Nah, di sini mungkin ada kecenderungan di mana karyawan-karyawan tersebut ketika dipaksa dan tidak senang bisa pindah ke perusahaan yang memutuskan untuk WFH full. Tapi gue yakin sih dari perusahaan udah memikirkan hal itu, dan ya mereka akan punya antisipasi lainnya lah. Itu sih update yang gue dapatkan dari beberapa artikel di luar. Kalau di Indo sendiri juga lumayan unik sih, karena nggak ibaratnya masalah ini tidak menjadi masalah yang cukup dibahas juga. Entah memang nggak dibahas atau belum menjadi isu, gue nggak tahu ya. Cuma ngelihat dari sekarang di mana banyak perusahaan udah mulai nih ke hybrid working, tapi nggak banyak yang ngebahas, gue rasa sih jauh lebih smooth sih di Indo. Oke, gue rasa itu aja sih yang pengen gue bahas kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Halo semuanya, ayo follow akun sosial media Opsiana Podcast di @opsianamedia. Kalian bisa temukan di Instagram dan juga TikTok, karena di sana akan banyak konten-konten menarik dan tentunya update terkait episode terbaru dari Opsiana Podcast. Oleh karena itu, ayo cepat di follow sehingga tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih dukungannya teman-teman, jangan lupa di follow dan juga see you next time di episode lainnya.